Pertama, siapkan 2 keping mie telur. Nah, ini saya beli dengan harga 2000-an ya teman-teman. Kemudian minyak kita rebus sampai mengembang. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Sambil menunggu minyak dingin, selanjutnya siapkan secukupnya daun bawang, lalu kita iris tipis-tipis. Dan sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Enya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Setelah selesai diiris-iris, kemudian sisihkan. Selanjutnya masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan ke dalam teflon. Kemudian kita tumis sampai harum. Dan jangan lupa masukkan daun bawangnya tadi ya teman-teman. Nah, kalau sudah harum dan layu seperti ini, langsung saja kita angkat. Kemudian tuangkan mie ke dalam wadah yang besar, lalu kita potong kecil-kecil supaya lebih mudah untuk dicampurkannya nanti. Dan di sini saya menggunakan gunting supaya lebih mudah ya teman-teman. Nah, kalau sudah kecil-kecil seperti ini cukup ya. Lalu masukkan daun bawang dan bawang putih yang sudah ditumis tadi. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan masako ayam, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk, dan 1 sendok makan cabai bubuk, atau untuk tingkat kepedesannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini cukup. Kemudian masukkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan sedikit air. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Nah, larutan terigu ini digunakan sebagai perekat ya teman-teman. Dan untuk teksturnya agak kental seperti ini ya. Kemudian siapkan 13 lembar kulit lumpia, lalu kita potong menjadi 2 bagian sama rata. Nah, di sini saya menggunakan gunting supaya lebih mudah ya teman-teman. Setelah selesai dipotong, kemudian bagian ujungnya kita olesi dengan larutan terigu. Nah, kemudian kulit lumpianya kita lipat membentuk segitiga seperti ini. Setelah itu isikan mie kurang lebih sebanyak 1 sendok makan ya teman-teman. Lalu kita tutup dan lipat seperti ini. Lalu kita olesi lagi digunakan sebagai perekat supaya tidak mudah lepas ya. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman, unik banget, bentuknya seperti kerucut. Nah, ini dia lumpia mie pedasnya yang sudah selesai dibentuk semua. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang. Langsung saja kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia lumpia mie pedasnya yang sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa.
Masya Allah, rasanya enak banget, isiannya sangat gurih dan sangat mantul, luarnya sangat kriuk, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini, dan supaya lebih nikmat lagi bisa ditambahkan saus sambal ya teman-teman. Dijamin kalau untuk ide jualan pasti laris manis. Pertama, siapkan satu buah wortel, kemudian kita serut seperti ini, atau bisa juga kita potong panjang-panjang menggunakan pisau. Nah, kalau sudah selesai kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan secukupnya daun bawang lalu iris tipis-tipis. Dan kalau sudah selesai kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan 100 gram kol, kemudian kita potong kecil-kecil juga. Dan kalau sudah selesai kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan setengah buah bawang bombay, kemudian kita iris kecil-kecil. Dan kalau sudah selesai kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan 100 gram kecambah. Nah, langkah berikutnya masukkan wortel yang sudah diparut tadi ke dalam wadah. Masukkan juga kol, daun bawang, kecambah, bawang bombay, kemudian tambahkan 1 saset masako ayam atau sapi, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk, 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian masukkan 4 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung beras, 1 butir telur ayam, kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur ya. Dan sebelumnya buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, kalau sudah tercampur seperti ini cukup ya. Kemudian siapkan secukupnya kulit lumpia. Lalu siapkan 1 sendok makan tepung terigu dan tambahkan sedikit air. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini digunakan sebagai perekat ya. Langkah berikutnya, ambil 1 lembar kulit lumpia. Kemudian masukkan kurang lebih 1 sendok makan adonan bakwan. Nah, lalu kita ratakan seperti ini ya. Dan untuk pinggiran kulit lumpianya kita olesi menggunakan larutan terigu. Kemudian langsung saja kita gulung, dan saat menggulung kita tekan ya supaya hasilnya padat dan tidak longgar. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini dia bakwan lumpianya sudah selesai dibentuk semua. Kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang. Langsung saja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya aku mau membuat sausnya. Di sini saya pakai 1 bungkus sambal pecel instan, lalu tambahkan 1 sendok makan saus sambal. Kemudian kita larutkan dengan secukupnya air, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau tidak ada sambal pecel instan, kita bisa membuat sambal kacang sendiri ya teman-teman. Nah, untuk teksturnya agak kental seperti ini ya. Dan ini dia bakwan lumpianya sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa.
Masya Allah, rasanya enak banget, isiannya sangat gurih, luarnya sangat garing, ditambah sausnya yang mantul, perpaduannya sangat pas, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Dan kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini, lalu tambahkan sambal kacang supaya lebih nikmat lagi, dijamin pasti laris manis. Pertama, siapkan 1 buah wortel, kemudian parut menggunakan parutan keju, atau bisa juga kita potong-potong menggunakan pisau ya teman-teman. Dan kalau sudah selesai, kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan 2 buah sosis rasa ayam atau sapi, kemudian kita parut juga menggunakan parutan keju, atau bisa juga kita potong kotak-kotak menggunakan pisau. Nah, kalau sudah selesai, kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan secukupnya daun bawang, lalu iris tipis-tipis. Nah, kalau sudah selesai, kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan 10 buah tahu. Nah, di sini saya pakai ukuran yang kecil. Kemudian haluskan menggunakan garpu sampai halus. Dan sebelumnya, buat teman-teman semua yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan Enya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Nah, kalau sudah halus seperti ini cukup ya. Kemudian siapkan 2 butir telur ayam, kemudian kocok lepas. Dan kalau sudah tercampur seperti ini cukup. Kemudian masukkan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, lalu tumis sampai harum. Nah, kalau sudah harum, kemudian masukkan telurnya. Setelah itu telurnya kita orak-arik ya. Nah, kalau telurnya sudah seperti ini, kemudian masukkan tahu yang sudah dihaluskan tadi, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian masukkan wortel, daun bawang, sosis. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur rata ya. Dan kita masak sampai kadar air tahunya berkurang atau sampai kering supaya tidak mudah basi ya. Nah, kalau tahunya sudah kering dan sayurnya sudah layu, kemudian tambahkan 1/4 sendok makan masako ayam, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan gula pasir, kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah matang seperti ini, langsung saja kita angkat. Langkah berikutnya, masukkan 1 sendok makan tepung terigu dan tambahkan sedikit air, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Nah, ini digunakan sebagai perekat ya teman-teman. Langkah berikutnya, siapkan secukupnya kulit lumpia. Lalu kulit lumpianya kita potong seperti ini, jangan sampai putus. Nah, di sini saya menggunakan gunting ya supaya lebih mudah. Lalu kulit lumpianya kita lipat, lalu olesi dengan larutan terigu digunakan sebagai perekat. Lalu kita tekan-tekan supaya lebih nempel. Setelah itu masukkan kurang lebih 1 sendok makan isian tahu. Dan untuk pinggirannya ini kita olesi lagi dengan larutan terigu. Nah, kemudian kita rekatkan ya teman-teman, dan sambil ditekan-tekan. Nah, hasilnya seperti ini. Dan saya ulangi lagi ya supaya lebih jelas. Potong kulit lumpia seperti ini, jangan sampai putus.
Nah, kemudian kita lipat. Lalu olesi dengan larutan terigu digunakan sebagai perekat. Nah, kemudian masukkan isian tahu kurang lebih 1 sendok makan. Dan untuk pinggiran kulit lumpianya ini kita olesi larutan terigu lagi. Kemudian rekatkan. Nah, caranya gampang banget kan teman-teman? Setelah selesai dibentuk semua, kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang. Langsung saja kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia tasopianya sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget, sangat gurih, luarnya sangat kriuk, dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Nah, kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini, lalu tambahkan saus sambal supaya lebih nikmat lagi, dijamin pasti laris manis. Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung, jadi recommended banget ya untuk dicoba. Pertama, siapkan 3 buah manisah atau labu siam. Nah, ini sudah saya kupas dan cuci bersih ya teman-teman. Kemudian kita serut seperti ini, atau bisa juga kita potong manual menggunakan pisau ya. Setelah selesai diparut, kemudian kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan terlebih dahulu ya. Nah, lalu kita tutup dan kukus kurang lebih selama 10 menitan. Setelah 10 menitan, kemudian kita angkat ya, lalu tiriskan supaya airnya turun. Langkah berikutnya, siapkan secukupnya daun bawang lalu iris tipis-tipis. Dan kalau sudah selesai, sisihkan. Selanjutnya masukkan sedikit minyak goreng, lalu masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Nah, lalu kita tumis sampai harum. Setelah kecoklatan seperti ini, lalu masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi. Nah, lalu kita tumis sampai layu ya. Dan kalau daun bawangnya sudah layu, kemudian matikan kompornya, lalu masukkan manisah atau labu siam, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan jangan lupa masukkan 1/4 sendok makan masako ayam, sejumput garam, setengah sendok makan gula pasir, lalu aduk-aduk kembali. Dalam proses ini kompornya kita matikan ya teman-teman.
Nah, kalau sudah tercampur langsung saja kita angkat. Kemudian siapkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu tambahkan sedikit air. Nah, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Ini digunakan sebagai perekat ya teman-teman. Setelah itu siapkan secukupnya kulit lumpia. Nah, lalu ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian masukkan isian sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Setelah itu ratakan. Nah, kemudian kulit lumpianya kita lipat seperti ini. Dan untuk ujungnya olesi dengan larutan terigu digunakan sebagai perekat. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dan setelah selesai dibentuk semua seperti ini, langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata dan tidak gosong. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya, siapkan 100 gram kacang tanah, kemudian goreng. Nah, lalu kita goreng sampai matang ya teman-teman. Dan kalau sudah kekuningan seperti ini, langsung saja kita angkat. Kemudian siapkan 5 siung bawang putih dan secukupnya cabai rawit, disesuaikan dengan tingkat kepedesannya masing-masing. Kemudian kita goreng. Nah, kalau sudah kecoklatan langsung saja kita angkat. Setelah selesai digoreng, kemudian masukkan ke dalam blender. Lalu tambahkan secukupnya air. Kemudian blender sampai halus. Setelah halus seperti ini, kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam teflon. Lalu masukkan 5 sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan dengan air. Kemudian kita aduk-aduk dan nyalakan kompornya menggunakan api yang paling kecil. Nah, ini kita aduk-aduk terus ya supaya tidak menggumpal. Kemudian tambahkan 20 gram gula merah, 1/4 sendok makan masako ayam, sejumput garam, 1/4 sendok makan micin, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, misal kalau terlalu kental bisa ditambahkan air lagi ya teman-teman. Dan kalau sudah mendidih seperti ini berarti sudah matang, langsung saja kita angkat. Nah, ini dia lumpia manisannya yang sudah matang. Langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa. Masya Allah, rasanya enak banget. Isiannya sangat gurih dan luarnya sangat renyah. Dijamin anak-anak maupun orang dewasa pasti suka. Kalau untuk ide jualan, kita bisa masukkan ke dalam mika seperti ini, lalu tambahkan sambal kacangnya tadi. Dijamin pasti laris manis ya. Cara bikinnya yang gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung. Jadi recommended banget ya untuk dicoba. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.